Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan KKSS Sorong Raya angkat bicara soal pembantaian mengerikan yang terjadi di Jalan Trans Papua beberapa waktu lalu yang menelan korban sebanyak 4 orang. 2 orang diantaranya adalah warga asal Sulawesi Selatan. Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022. Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan KKSS Sorong Raya mengecam keras terkait kejadian pembantaian yang mengerikan terhadap 4 orang pekerja Jalan Trans Papua yang terjadi di perbatasan antara Maibrat dan Bintuni. Oleh sebab itu, Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan menyatakan sikap terhadap pemerintah untuk menindak tegas terhadap para pelaku-pelaku yang melakukan pembantaian yang mengerikan terhadap masyarakat yang melakukan pekerjaan proyek pembangunan jalan trans di Papua Barat. Selain itu, Ketua KKSS Sorong Raya Samsudin Johan saat memberikan keterangan seusai memberikan pernyataan sikap, ia menjelaskan bahwa kami sebagai warga masyarakat Indonesia membiarkan hal ini berjalan sebagaimana mestinya jika pemerintah menganggap ini bagian daripada kasus hukum yang harus diselesaikan secara hukum. Ini berjalan sesuai dengan bagaimana adanya. Kalau kemudian pemerintah menganggap ini adalah bagian daripada kasus hukum yang harus diselesaikan secara hukum, maka kami minta untuk pemerintah segera mengatasi itu. Kenapa saya men-stressing kepada pemerintah? Karena sudah tentu ketika kami melakukan pekerjaan, karena ini semua untuk pembangunan, semua untuk kemaslahatan kita. Tidak hanya kepada orang KKSS, tidak. Ini semua warga yang berada di Papua. Maka tentu ketika kami melakukan pekerjaan, kami sudah pasti melakukan perizinan. Kemana-mana kami sudah pernah meminta perizinan. Nah, ketika perizinan itu sudah diberikan, maka tentu keamanan, keselamatan, pekerja juga harus dijamin. Siapa yang bisa menjamin? Pemerintah. Kami hanya pekerja. Mereka yang kesana kemarin itu bekerja dengan ikhlas. Meninggalkan keluarga, semua. Dengan keadaan yang kita tahu mereka pergi bekerja dalam keadaan segar, kembali sudah dalam keadaan mayat seperti yang kita lihat di postingan-postingan itu. Alangkah tragis kejadian itu. Kalau kita lihat yang kejadian yang PKI yang kita tidak saksikan langsung, ini kita lihat ini, Bapak Ibu sekalian, sangat miris. Oleh karena itu, kami sebagai rakyat biasa meminta kepada pemerintah, lagi-lagi pemerintah yang punya kuasa. Papua ini zona damai, zona aman. Kami cinta damai. Kami datang ke sini dalam keadaan selalu dalam keadaan damai. Maka itu kami minta, mudah-mudahan ini yang terakhir kejadian di seluruh tanah Papua, tidak hanya di Papua Barat, tetapi di seluruh Papua. Kami minta mudah-mudahan pemerintah bisa menindaklanjuti terkait dengan permintaan kita. Surat pernyataan kita tadi secara terbuka kami sampaikan. Kami juga akan, insya Allah, kami akan menyurati kepada Bapak Presiden. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama. Saya kira itu. Selain itu, keluarga korban Econg menjelaskan kepada awak media bahwa soal masalah ini saya tidak perlu panjang lebar, saya ingin menyampaikan kepada Ketua Komnas HAM yang berada di Jakarta Pusat untuk kasus pembantaian ini ditanggapi dengan serius. Tidak perlu panjang lebar masalah ini, ngomong apa, saya cuma mau sampaikan kepada Komnas HAM, terutama untuk Komnas HAM, kira-kira apa tanggapan beliau-beliau di pusat sana tentang permasalahan ini, pembantaian ini, yang dibantai keluarga saya sendiri, dan tolonglah, jangan cuma masalah yang lain-lain dikempurkan di DPR. Kami tiap malam ketemu Presiden, masalah bicarakan masalah pembantaian di sana, di sini, dan segala macam. Tolong ini diperhatikan juga, karena kita sama-sama manusia. Tidak pandang bulu, mau kulitnya apa, tidak pandang bulu. Saya saja lahir di Renjaya tahun 48, jadi tidak ada masalah kulit apa segala rambut, tidak ada. Saya minta respon tanggapan dari Ketua Komnas HAM Pusat tentang permasalahan ini. Kira-kira apa tanggapan beliau? Tolong. Kami di sini mau tenang kerja. Saya dan keluarga saya lahir di sini sudah 48 tahun yang lalu, dan tidak ada peristiwa seperti ini. Barusan terjadi dan di tempat yang sama sudah sering terjadi. Itu aja penyampaian Abbas sama Armin. Dua-duanya. Jadi tadi sepakat keluarga kemungkinan besok jenazahnya tiba, langsung tiba ke Sulawesi. Cuman transit, jemput anak istrinya di sini, terus dibawa ke Sulawesi, dimakamkan di Sulawesi Selatan di kampung. Belum ada informasi, cuman yang saya dapat berita tadi yang belum ditemukan 3 orang, termasuk yang koki yang tukang masak. Ya. Saya kurang tahu namanya siapa, saya belum tahu. Saya belum tahu dia warga KKSS atau bukan, saya belum tahu. Belum tahu. Kalau yang korbannya ini sudah dipastikan itu warga KKSS. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Taufan Yusuf mengabarkan.